Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jian Ayu Faradis, NIM 2341103021125. Semester atau prodi 4 HKID, mata kuliah Fikih Munakahat Kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan tugas infografis tentang akad nikah via telepon dan via video call. Ada 4 bagian. Yang pertama itu ada pengertian nikah via telepon dan via video call. Yang kedua ada dasar hukum nikah via telepon dan nikah via video call. Dan yang ketiga ada pendapat ulama kontemporer tentang nikah via telepon dan via video call. Dan yang keempat itu ada nikah via telepon via video call Indonesia perspektif undang-undang. Yang saya akan jelaskan di sini itu yang pertama pengertian nikah via telepon dan via video call. Nikah via telepon adalah akad nikah yang dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat, ada wali, mempelai laki-laki, saksi, melalui sambungan suara saja tanpa adanya visual. Dalam hal ini, suara digunakan sebagai sarana untuk mengucapkan ijab dan qabul. Terus ada nikah via video call. Adalah akad nikah yang dilakukan secara daring online dengan menggunakan media visual dan audio secara real time seperti Zoom, Skype, dan aplikasi sejenisnya yang memungkinkan kedua pihak saling melihat dan mendengar saat akad berlangsung. Terus yang kedua itu ada dasar hukum nikah via telepon dan nikah via video call. Dasar hukumnya itu ada umum terkait akad nikah. Ada Quran Surat An-Nisa ayat 3 dan Ar-Rum ayat 21. Dan hadis Nabi SAW, tidak sah nikah tanpa wali dan 2 saksi yang adil. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Yang ketiga ada kaidah fikih al-ibratu fi'al ukut bil al-ma'ani la bil al-atas, yang menjadi tolak ukur dalam akad adalah makna substansinya, bukan semata lafaz. Terus ada dasar hukum Islam mempertimbangkan 2 hal, yaitu keabsahan ijab qabul dalam satu majelis, ihtihad al-majlis. Yang kedua ada kepastian identitas pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Terus ada pendapat ulama kontemporer tentang nikah via telepon dan via video call. Majma' al-Fiqh al-Islam Oki dan sebagai ulama kontemporer membedakan antara nikah via telepon dan via video call. Ada via telepon adalah tidak sah karena tidak ada kepastian visual mengenai siapa yang berbicara, rentan penipuan dan rawan pemalsuan identitas. Terus ada via video call. Adalah lebih kuat kemungkinan keabsahannya karena bisa saling melihat secara langsung dan dapat dipastikan kehadiran serta identitas pihak-pihak terkait selama ijab qabul dilakukan secara simultan dalam satu waktu atau majelis. Terus ada lagi dari Dr. Wahab Az-Zuhali menganggap nikah melalui media modern bisa sah jika terpenuhi semua syarat dan rukunnya, serta tidak ada unsur penipuan atau keraguan terhadap keabsahan dalam komunikasi. Terus ada dari Syekh Abdul bin Jibrin dan sebagian ulama Saudi, itu menjelaskan cenderung tidak membolehkan nikah melalui telepon karena tidak terjaminnya keautentikan suara dan kehadiran pihak-pihak tersebut. Terus yang terakhir ada nikah via telepon dan via video call di Indonesia perspektif undang-undang. Menurut hukum positif di Indonesia itu ada UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam KHI. Ada pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ada pasal 2 ayat 2 yang menjelaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Terus ada kompilasi hukum Islam. Ada pasal 20 yang menjelaskan akad nikah dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah. Terus ada pasal 25 menjelaskan ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis dan di hadapan 2 orang saksi. Terus ada implikasi hukumnya, yaitu nikah via telepon cenderung tidak diakui secara hukum negara karena tidak menjamin prinsip satu majelis dan kehadiran saksi secara langsung. Terus yang kedua, nikah via video call masih diperdebatkan, namun secara administratif sulit dicatat di KUA karena aturan mengharuskan kehadiran fisik para pihak dan saksi. Sekian dari penjelasan saya, tugas infografis tentang akad nikah via telepon dan via video call. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.